Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, kita pada malam hari ini adalah malam 21 Ramadan ya. Kita mulai masuki 10 terakhir bulan Ramadan yang paling emas, yang paling baik di antara hari-hari Ramadan yang lainnya. Untuk membekali 10 terakhir bulan Ramadan, kita akan sampaikan 9 kiat ya. 9 kiat berinteraksi dengan Al-Quran di 10 terakhir bulan Ramadan ya, kita sebut dengan 9 T. T pertama adalah tartil. Kita membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu jangan cepat-cepat, tetapi pelan-pelan sesuai dengan tajwid, membaca dengan tartil, murattal. Yang kedua, tilawah ya. Tilawah ini di atas tartil, di atas qiraah ya. Tilawah itu punya dua makna, mengikuti bacaan dengan bacaan berikutnya. Artinya kalau sudah 1 juz dia masuk ke juz 2, kalau sudah juz 5 masuk ke juz 6, kalau sudah 10 juz masuk ke juz berikutnya. Kalau sudah khatam Al-Quran, maka dia mengulangi lagi dari awal, itu namanya tilawah. Makna kedua daripada tilawah adalah mengikuti isi daripada bacaan yang kita baca. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutin yang terbaik dari apa yang Allah turunkan kepada kalian. Jadi mengikuti isi Al-Quran. Enggak sekedar dibaca khataman 30 juz, tapi ketika ditanya tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, maka harus mempelajari artinya dan mengikuti isi daripada yang kita baca. Namanya tilawah. Yang ketiga adalah tabarruk, yaitu mengambil keberkahan dari Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, dalam surat ayat 29. Kitab kami turunkan kepada engkau Muhammad untuk diambil keberkahan. Keberkahan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Makanya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia karena dia membawa Al-Quran, karena dia diperintahkan oleh Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena jadi malaikat Jibril jadi malaikat mulia karena berinteraksi dengan Al-Quran ya. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia karena berinteraksi dengan Al-Quran. Dan di hari yang mulia yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan jadi bulan yang penuh dengan berkah karena berinteraksi, ketemu dengan Al-Quran. Dan di tempat yang paling mulia yaitu Mekah. Kenapa Mekah menjadi tempat yang paling mulia? Karena tempat diturunkannya Al-Quran. Jadi siapa saja yang berinteraksi dan bersentuhan dengan Al-Quran pasti berkah dan mulia. Maka kita ambil keberkahan Al-Quran. Yang keempat, tadabbur. Mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau tadabbur Al-Quran atau hati mereka ada kuncinya? Jadi kalau hanya membaca saja tanpa tadabbur, itu berarti hatinya masih terkunci, belum bisa membuka hati agar bertambah imannya, belum bisa membuka hati, belum bisa menyentuh hati membaca Al-Quran itu, kecuali kalau ditadaburi, direnungi. Mana tadabbur adalah merenungi masa mendatang, merenungi tentang akhirat. Maka dalam Al-Quran disebutkan tentang hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, disebutkan tentang Al-Qari'ah, disebutkan tentang amma yatasaalun, disebutkan tentang alam kubur. Jadi tadabbur itu merenungi keadaan hari ini untuk masa depan, untuk melihat masa depan itu apa dan apa bekal kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Termasuk tadabbur, setiap jiwa melihat apa yang akan dikerjakan untuk masa depan. Jadi tadabbur itu sama dengan mempersiapkan diri di masa mendatang. Kemudian yang kelima adalah tadarus. Jadi tadarus ini menurut masyarakat sekarang adalah membaca Al-Quran secara melingkar. Itu namanya tadarus, padahal tadarus bukan itu. Tadarus itu adalah
bersama-sama mempelajari Al-Quran. Seandainya ada orang yang mengadakan lingkaran halaqah Al-Quran, membaca satu persatu, harus ditambah dengan membaca artinya, membaca tafsirnya, dan menyimpulkan apa yang kita baca dalam halaqah itu. Kita simpulkan maknanya, kita ambil pelajaran, itu namanya tadarus, dari kata dirosah. Dirosah itu adalah studi, dirosah Islami, studi Islam. Berarti kalau tadarus Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Yang keenam yang lebih tinggi daripada tadarus ada tadzakur. Tadzakur itu mengambil pelajaran, mengambil halal dan haramnya. Kalau yang halal kita halalkan, kalau yang haram dalam Al-Quran kita haramkan, kita mengikuti isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ilmu tentang akidah, ada ilmu tentang fikih, ada ilmu tentang alam semesta, ada mukjizat Al-Quran dalam kesehatan, ada mukjizat Al-Quran ya di dalam alam semesta, dalam ilmu pengetahuan. Itu namanya tadzakur, ya, mengambil pelajaran. Oleh karena itu Al-Quran disebut dengan dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami ini yang menurunkan dzikir. Al-Quran itu dzikir, maka kami yang menjaga dzikir tersebut. Ya, maka kita menjaga dzikir, Allah akan menjaga kita. Dzikir di situ berarti Al-Quran. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir, bukan ahli dzikir yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tapi ahli dzikir di sini adalah ahli Al-Quran, ahli ilmu. Para ulama itu ahli dzikir. Makanya kalau kita menunggu imam, menunggu iqamat di masjid, menunggu orang mau datang, maka sebaiknya kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran lebih afdal daripada dzikir, lebih afdal daripada membaca doa. Karena Al-Quran adalah kalamullah, afdalul dzikr adalah Al-Quran. Jadi tadzakur, mengambil pelajaran. Yang ketujuh, takhalluq bil Quran. Al-Quran itu harus kita ambil sifat-sifatnya, harus kita ambil akhlaknya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam, sesungguhnya engkau ya Muhammad itu di atas akhlak yang mulia. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi beliau itu adalah Al-Quran berjalan. Kemudian yang ke-8, tahkim. Kalau akhlak itu untuk pribadi, maka tahkim untuk negara, untuk bangsa, ya, sifatnya nasional. Jadi kalau negara kita kepingin menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus bertahkim dengan Al-Quran, mengambil hukum-hukum Al-Quran. Kalau Al-Quran melarang, maka negara juga harus melarang. Ya, makanya disebutkan bahwa bertahkim ini tingkatan yang paling tinggi. Di dalam surat An-Nisa 65 disebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, bahwa sesungguhnya mereka tidak dikatakan beriman dengan sebenar-benar iman sampai mereka mau berhukum denganmu, yaitu dengan Al-Quran, dan pasrah serta tidak ada keberatan di dalam hati mereka. Makanya bertahkim kepada hukum Al-Quran termasuk tanda-tanda keimanan seseorang. Yang terakhir adalah tawasi. Kita nggak sekedar membaca, tidak sekedar tilawah, tidak sekedar mengambil keberkahan, dan tidak sekedar mengambil pelajaran saja, tetapi juga harus berakhlak dengan Al-Quran dan bertahkim serta tawasi. Tawasi itu adalah saling mewasiatkan tentang kebenaran. Watawasau bil haq, yaitu watawasau bil Quran, watawasau bis sabr. 9T di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nomor 1 adalah tartil, nomor 2 adalah tilawah, nomor 3 adalah tabarruk, nomor 4 adalah tadabbur, nomor 5 adalah tadarus, nomor 6 adalah tadzakur, nomor 7 adalah takhalluq, nomor 8 adalah tahkim, dan nomor 9 adalah tawasi. 9T berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.